Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Kali ini kita membahas materi urinalisa dan cairan tubuh. Materi yang kita bahas analisa feses di channel ATLM Indonesia. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezeki yang melimpah. Oke ya, mari kita mulai perkuliahan online atau pembelajaran online untuk analisa feses. Analisa feses ya, kita mulai dari awal pendahuluan, yaitu pemeriksaan feses itu penting ya teman-teman untuk melihat adanya parasit, telur cacing, darah samar, dan juga mungkin benda sisa pencernaan. Ini sisa-sisa pencernaan nanti mungkin ada juga. Kemudian yang kedua di sini, untuk spesimen yang digunakan, kita harus menggunakan yang baik adalah defekasi spontan. Berarti pasiennya itu berak secara spontan ya. Nah, jika diperlukan juga bisa menggunakan usap bagian rektum ya, bagian dari bagian rektum ya, rektal, dengan bantuan sarung tangan. Jadi diambil sedikit, diusap. Kemudian lagi, feses sebaiknya diperiksa keadaan segar. Jadi dianjurkan, sangat dianjurkan yang baru saja defekasi langsung diperiksa. Jadi segar ya, dan pilihlah bagian yang memberikan kemungkinan sebesarnya menemukan kelainan. Misalnya bagian yang bercampur darah, nanah, atau lendir. Di sini pentingnya seorang ATLM memilah bagian mana yang mewakili penyakit si pasien. Karena kalau memang salah mengambil bagian tersebut untuk diperiksa, ya kemungkinan terambil bagian yang mungkin mengandung serat-serat tumbuhan atau serat makanan, tidak ke bagian yang patologis, misalnya yang bercampur darah, warna kemerahan, ada lendir. Nah, itu yang bagus untuk dilakukan pengambilan untuk pemeriksaan. Nah, unsur-unsur patologik dalam feses itu tidak merata. Jadi pentingnya kita melakukan pemeriksaan mikroskopik dengan melihat derajat kepositifannya, mulai dari negatif, positif 1, 2, dan 3. Jadi di sini memilih dan memilah spesimen feses yang mewakili kondisi penyakit pasien itu penting ya. Jadi penting di sini untuk menegakkan diagnosis. Nah, kita lanjut lagi ke masuk ketentuan umum. Ada ketentuan umum dalam melakukan pemeriksaan ini. Yang pertama, kita harus tetap dengan melakukan kewaspadaan universal precaution, bahwa menganggap segala sesuatu yang keluar dari spesimen, yang diambil dari spesimen dari manusia, termasuk feses kita sendiri, darah kita sendiri, atau serum kita sendiri, itu adalah merupakan bahan infeksius. Oke ya, jadi itu ada kewaspadaan universal. Kemudian yang kedua, ketentuan umumnya, wadah penampung feses itu harus bersih dan kering. Jadi wadah penampung yang bagus dan ideal itu adalah baru, lebih bagus lagi, bersih dan kering. Kalau memang tidak baru lagi, bisa bahan feses botol tadi atau wadah tadi dicuci dengan bantuan pencuci ya, kemudian dibilas dengan air sehingga tidak menyisakan deterjen. Kemudian hindari kontaminasi urin atau cairan tubuh lain, terutama darah menstruasi wanita, karena ini memberikan hasil positif palsu pada uji darah samar dan mungkin mikroskopik nanti terganggu dengan banyaknya darah, atau kontaminasi urin ini juga mengganggu pada saat kita melakukan pemeriksaan, karena di dalam urin itu ada mungkin cairan, di urin itu ada mungkin urobilinogen, adanya bilirubin, adanya epitel, adanya sel darah. Ini akan mengganggu pemeriksaan sehingga false positif. Wadah penampung sebaiknya dilengkapi tutup ulir dan menutup dengan rapat dan dilengkapi label. Ini pasti ya,
Jadi wadah penampung itu sebaiknya memang ulir, karena dengan ulir maka akan menutup rapat sehingga tidak keluar baunya, tidak terkontaminasi udara, dan tidak merembes keluar kalaupun nanti fesesnya dalam bentuk cair. Dan pastinya label ya, label ini untuk memberikan identitas pada botol atau wadah penampung feses. Lanjut lagi, spesimen diambil tidak terlalu banyak, cukup seukuran jempol dewasa. Ini penting ya teman-teman, karena spesimen yang terlalu banyak itu tidak efektif juga. Sesuaikan dengan kapasitas penampungan dari botol penampung. Jadi botol penampung itu kalau memang tidak bisa kita menyediakan khusus, kita bisa menggunakan botol bekas putum ya, itu bisa kita gunakan, atau botol bekas urin yang sudah bersih atau dicuci. Nah, pastinya segera dibawa ke laboratorium setelah dikumpulkan feses tadi. Jadi dalam kondisi segar. Nah, lanjut lagi kita ke pemeriksaan feses, yaitu waspada risiko infeksi. Nah, spesimen feses itu infeksius dan risiko tertular atau terkontaminasi oleh akibat melakukan analisis feses, terutama si petugasnya. Jadi hati-hati, gunakan APD yang memadai dan lengkap sehingga tidak terkontaminasi, dan setelah bekerja dengan feses tersebut agar APD-nya segera diganti ya. Oke. Kemudian penderita tidak mengalami gangguan gastrointestinal, tapi karena penyakit lain. Ini bisa saja terjadi ya karena risiko infeksi. Feses diperiksa rutin untuk mengetahui ada kelainan yang memberatkan penyakitnya. Misalnya efek pemberian terapi, ini bisa saja terjadi. Kemudian yang keempat, penderita mengalami diare, itu bisa saja terjadi diare amuba, diare basiler, atau infeksi bakteri yang lainnya, misalnya E. coli. Penderita menderita gangguan gastrointestinal, itu dapat saja terjadi pada kondisi-kondisi kanker kolon, ulkus peptikus, dispepsia, dan penyebab lainnya. Ini terkait dengan gangguan gastrointestinal, gangguan saluran cerna yang akibatnya risiko-risiko kemungkinan terjadi gangguan ini. Dan pastinya analisa feses ini membantu menegakkan diagnosis terhadap gangguan ini. Nah, lanjut lagi parameter analisis feses apa saja. Kita mulai dengan makroskopik. Itu terdiri dari warna, konsistensi, bau, lendir. Juga mungkin ada tambahan blood gross, darah yang terlihat nyata, kemudian pus, itu nanah lendir. Kemudian mungkin ada cacing dewasa, mungkin ada juga larva cacing. Kemudian sisa makanan mungkin ada, dan proglotit. Nah, untuk cacing dewasa dan larva cacing ini maka akan terlihat dia mungkin bergerak atau sudah mati. Ya kan? Oke, kita pindah ke mikroskopiknya. Mikroskopik dapat dilakukan dengan preparat basah langsung. Bisa juga dengan flostasi dan sedimentasi, dan mungkin juga memeriksa sisa pencernaan. Sementara untuk kimiawi itu adalah darah semar dan sterkobilin. Jadi darah samar ini uji benzidin ya kan, untuk mengetahui adanya darah yang sedikit atau memang darah yang tersembunyi. Kita pindah lanjut ke uji makroskopik feses. Jadi diamati spesimen feses itu meliputi yang pertama konsistensi, warna, bau, sisa makanan, lendir, darah, pus, dan parasit. Nah, makroskopik ini merupakan uji awal untuk uji mikroskopik dan kimiawi. Jadi ini adalah uji pertama sebelum kita melakukan uji lanjutan, yaitu mikroskopik dan kimia.
Nah, variabel interpretasi dan normalnya pada makroskopik ini bisa teman-teman bisa melihat di sini. Konsistensi padat, encer, lembek. Itu normalnya padat berbentuk. Sementara warna itu ada macam-macam, nanti warna merah, kuning, hijau, kuning kecoklatan, hitam, putih seperti lem. Ya, normalnya kuning kecoklatan. Sementara bau itu mungkin ada bau busuk, bau skatol indol. Jadi mungkin yang normal adalah skatol indol dan asam butirat. Sementara sisa pencernaan itu berminyak lemak, serat, kasar, berbiji, dan tidak tercerna. Jadi mungkin ada seperti itu nanti. Sementara normalnya ada serat. Nah, untuk lendir itu kita bisa melihat interpretasinya. Lendir banyak, lendir sedikit, lendir bercampur rata dengan darah, lendir putih, lendir merah. Nah, untuk normalnya jumlahnya sedikit. Sementara untuk darah itu ada bercampur merata, ada darah yang terpisah. Nah, di sini kita bisa melihat indeksnya nanti. Kalau darah memang ini adalah tidak ada. Nah, sementara untuk pus atau nanah itu ada pus, ada banyak pus. Normalnya tidak ada. Sementara parasit kemungkinan nanti bisa ditemukan cacing dewasa, larva cacing, skolek, froglotit. Tapi dalam kondisi normal itu tidak ada. Nah, kita lihat satu-satu ya dari warna dulu. Warna kuning kecoklatan merupakan warna kuning normal. Sementara kuning itu disebabkan oleh susu, jagung, satonin, dan bilirubin. Sementara hijau itu disebabkan oleh sayur mayur atau biliverdin. Nah, sementara abu-abu itu tidak ada urobilin. Ini misalnya ditemukan pada kasus Icterus obstruksi, tinja alkoholik. Nah, kontras barium bisa juga menyebabkan warna abu-abu pada kasus radiologi. Makanan banyak lemak tidak tercerna, ini bisa juga abu-abu pada kondisi defisiensi enzim. Sementara warna merah itu adalah perdarahan segar di bagian distal atau bit atau rifampisin. Jadi perdarahan di usus besar, distal kan, ini bisa terjadi dengan feses berwarna merah. Atau juga zat warna ya seperti bit atau terapi dengan rifampisin, obat anti tuberkulosis. Nah, untuk warna coklat itu mungkin disebabkan oleh perdarahan bagian proksimal cerna. Jadi perdarahan pada bagian usus halus. Jadi bagian yang di proksimalnya ya. Makanan coklat bisa saja dari coklat ya atau kopi. Sementara warna hitam itu adalah karbomedisinalis. Obat-obatan mengandung besi atau kasus melena. Melena ini berak darah ya, atau juga karena bismut. Jadi warna hitam ini bisa saja terjadi perdarahan lambung. Jadi asam lambung bereaksi dengan hemoglobin maka terbentuk warna merah kecoklatan. Hitam kecoklatan maksudnya. Nah, kita pindah ke selanjutnya makroskopis bau. Jadi bau indol, skatol, dan asam butirat, ya kan? Nah, ini bisa saja terjadi bau ini, dan bau ini adalah bau normal. Nah, untuk bau busuk itu bisa saja terjadi disebabkan oleh asam butirat. Asam butirat. Protein yang tidak dicerna dan dirombak oleh bakteri. Jadi di sini pentingnya ya kalau bau busuk. Nah, sementara itu untuk bau tengik ini dikaitkan dengan lemak nanti ya. Perombakan lemak menjadi asam lemak rantai pendek. Misalnya di sini asam jenis kayak butirat ya. Kemudian juga bisa saja di baunya bau asam, ini peragian karbohidrat tidak dicerna pada kasus diare. Nah, kita pindah ke makroskopi selanjutnya yaitu konsistensi. Ya, ini adalah bentuknya ya, padat, cair dengan keras nanti. Pertama dia agak lunak dan punya bentuk, ini adalah yang normalnya. Namun pada kondisi diare
sangat lunak atau cair. Ini konsistensinya. Sementara keras dan padat itu adalah pada kasus konstipasi. Konstipasi ini susah buang air besar ya. Sementara lunak bercampur gas ini karena kasus fermentasi karbohidrat di usus. Nah, kita pindah masuk ke makroskopi selanjutnya yaitu lendir. Oke. Jumlah sedikit sekali itu adalah yang normalnya lendir di dalam feses dari saluran cerna. Jadi sel epitel mensekresikan lendir dalam jumlah sedikit, itu salah satunya memproteksi wilayah saluran cerna. Yang kedua dengan melapisi ya kan. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu mempermudah feses itu keluar. Nah, sementara apabila lendirnya pada bagian luar feses itu adalah kasus iritasi pada usus besar. Nah, bercampur dengan feses lendirnya itu adalah iritasi pada usus kecil atau usus halus. Nah, sementara hanya lendir saja, ini cuma lendir saja fesesnya, ini ditemukan pada disentri atau intussuscepsi ya kan. Ileokolitis ini bisa saja terjadi. Sementara kalau lendirnya ini banyak itu terjadi pus atau nanah pada saluran cerna. Nah, kita pindah lanjut ke darah secara makroskopis. Normalnya memang tidak ada. Namun bila darah bercampur feses itu adalah proksimal perdarahan. Perdarahan di proksimal di bagian atas ya. Sementara kalau banyak darahnya itu adalah pada kasus ulkus, varises esophagus, karsinoma atau pada hemoroid. Nah, ya kan? Jadi di sini bila banyak darahnya itu kita bisa melihat curiganya pada kasus-kasus ini. Nah, sementara untuk parasit yang ditemukan secara makroskopik itu sebenarnya normalnya tidak ada. Namun kalau ditemukan larva cacing, ini kita tinggal merujuk pada beberapa spesies cacing. Misalnya Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Angelus duodenal, Trichuris trisura, dan jenis cacing lainnya. Ini adalah cacing yang ditularkan melalui tanah ya, dan ini adalah soil transmitted ya kan. Dan ini cacing dari nematoda mungkin. Nah, mungkin saja dapat ditemukan nanti cacingnya, bukan larvanya, cacingnya. Ini pada kasus sama saja. Misalnya Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Angelus duodenal, Trichuris trisura, Fasciolopsis buschi, dan mungkin jenis cacing lainnya. Sementara kalau ditemukan skolek ya, skolek ini kemungkinan ditemukan pada kasus Taenia dan Himonelepis. Taenia saginata, Taenia solium, Himonelepis nana, Himonelepis diminuta. Tapi kalau Himonelepis ini mungkin kalau nana mungkin bukan hanya skoleknya, langsung cacingnya, karena cacingnya ini cacing kerdil, cacing yang ukurannya, cacing pita yang ukurannya kecil. Oke, kita pindah ke makroskopik. Kita bisa melihat sini satu persatu contoh makroskopik feses padat dan ada darah sedikit. Ini adalah padat dan kuning coklat. Kalau ini padat dan coklat. Kalau ini padat dan coklat terpisah kuning. Kemudian yang ini semi padat dan kuning. Sementara ini cair dan kuning coklat. Sementara ini adalah berdarah, ya kan. Sementara ini coklat dan coklat tua, lalu berlendir dan pus, dan kemudian terakhir berlendir dan hijau. Jadi ini adalah contoh makroskopik feses yang ditemukan dalam spesimen. Sementara makroskopik lainnya yang ditemukan mungkin bisa saja ditemukan larva cacing, lihat lingkaran berwarna merah. Kemudian mungkin ada skolek, kalau kita melihat skolek ini ada kait durinya ya, mungkin ini punya solium. Bisa saja ditemukan skolek mungkin dengan proglotidnya ya kan, atau proglotid Taenia saginata mungkin, atau cacing Ascaris lumbricoides ya kan, seperti bula-bula seperti itu ya. Kemudian bisa saja dapat Necator americanus atau Anchilus duodenal, cacing tambang.
Atau Trichuris trisura, ini seperti cacing cambuk. Kemudian cacing Pachyolopsis buski bisa saja terjadi, Proglotidtaenia solium, atau cacing Hymenelepis, mungkin Hymenelepis nana atau diminuta. Nah, kita pindah ke Bristol Stool Chart. Jadi di sini berdasarkan tipe-tipe feses itu dibagi menjadi 7 tipe ya. Tipe 1 Spiral Heartworm like nut, jadi dia bulat-bulat. Kemudian tipe 2 Sussex Shepherd Lumpy, ini bulat-bulat juga tapi besar ya, ya kan, lembek. Tipe 3 like a saucebat with crack on its surface, jadi di sini lembek yang ukurannya panjang. Tipe 4 like sauce of snake, jadi memanjang, semut dan lembut ya. Sementara yang 5 ini terpisah-pisah ya kan, soft bob with clear cut edge, jadi di sini peset early, jadi di sini ya tipe 5. Sementara tipe 6 fluffy face with rank edge mostly stool, jadi di sini dia mungkin agak lembek sedikit ya. Dan tipe 7 watery no solid face entry liquid, jadi di sini yang cair. Jadi kalau kita bisa melihat tipe 1 itu keras, 2 melemah, 3, 4, 5 sampai 7 adalah yang cair. Jadi di sini kita bisa melihat tipenya mulai dari mungkin yang atas itu pada kasus-kasus sembelit, yang di bawah kasus diare. Sementara yang normalnya perkiraan itulah di bagian yang tengah. Oke ya, kita pindah. Di sini ada the genius diet. Jadi di sini kita melihat hampir sama saja dengan yang tadi. Nah, langsung saja kita masuk ke mikroskopik feses. Pertama, pilihlah bagian yang dicurigai abnormal seperti berlendir, berdarah. Yang kedua, mikroskopik dengan tanpa pewarnaan latar belakang, konsistensi telur cacing, sisa pencernaan dengan pewarnaan. Nah, untuk variabelnya di sini teman-teman bisa melihat ya. Sisa pencernaan lemak itu mungkin ada berupa warna merah oranye. Ini sebenarnya normalnya tidak ada atau sedikit. Sementara sisa pencernaan karbohidrat itu terbentuk warna ungu atau biru atau merah. Ini sedikit ada. Kemudian untuk sisa pencernaan protein kita memeriksanya terbentuk gumpalan putih nanti dengan asam asetat 30% ya. Normalnya memang tidak ada. Ya kan? Oke, sementara eritrosit itu kita bisa melihat tidak ada fosif 1, 2, dan 3. Normalnya tidak ada. Sementara leukosit juga sama. Normalnya tapi sedikit sekali. Ada tapi sedikit sekali. Sementara amuba mungkin saja ditemukan entamuba histolytica, entamuba coli, dan entamuba lainnya. Mungkin ya. Normalnya tidak ada. Sementara telur cacing mungkin ditemukan telur cacing dari kelas nematoda, cestoda, ya kan, trematoda. Tapi di sini normalnya tidak ada. Yes, sel ragi mungkin ditemukan atau tidak ditemukan, tapi normalnya tidak ada. Sementara makrofag ditemukan atau tidak ditemukan. Ini mungkin kadang-kadang ada. Jadi makrofag yang ada di jaringan yaitu di saluran cerna. Makrofag itu leukosit dari monosit yang mengalami pembesaran ukuran besar. Dia adalah leukosit yang berperan dalam memakan mikroorganisme di jaringan. Nah, kita mulai dari epitel squamous untuk mikroskopik. Normalnya sedikit atau beberapa dia berasal dari dinding usus distal ya, epitel. Nah, bila epitelnya ini ditemukan banyak ya, epitel dari proksimal usus ini karena kasus peradangan dinding usus dan umumnya adalah karena rusak sehingga luruh, maka akan ditemukan di dalam feses sel epitel. Nah, sementara kita lanjut lagi masuk ke makrofag. Makrofag ini normal tidak ada atau kadang ada. Ditemukan banyak makrofag ini pada kasus infeksi dan radang. Nah, kita bisa melihat di sini ini adalah contoh dari makrofag. Nah, kita pindah ke leukosit. Leukosit itu normalnya ada beberapa. Jadi ada tapi sangat sedikit.
Nah, bila jumlahnya banyak, ini ditemukan pada kasus disentri basiler, kolitis ulceratif, kemudian peradangan. Jadi di sini leukosit lebih ke arah adanya infeksi saluran cerna. Sementara eritrosit ini normanya tidak ada. Eritrosit dikaitkan dengan adanya perdarahan. Jadi sedikit hingga banyak ini pada kasus lesi kolon. Mungkin rektum atau anus yang menyebabkan terjadinya perdarahan sehingga akibatnya ditemukan banyak eritrosit karena adanya gangguan berupa perdarahan pada saluran cerna. Ya kan, nah seperti itu kira-kira untuk keempat komponen ini. Lalu kita masuk ke mikroskopik yang lainnya, yaitu kita melihat adanya kristal. Jadi kristal itu normal, tidak banyak arti diagnosis ya. Ditemukan triple fosfat mungkin, kalsium oksalat dan asam lemak. Sementara kalau kristal yang abnormal karena kelainan itu adalah ditemukan karkotleiden dan hematoidin. Ya, ini kita bisa lihat di gambar. Karkotleiden itu yang memanjang, hematoidin itu warnanya coklat, ya kan, seperti berbulu-bulu ya. Itu hematoidin. Nah, kita pindah ke sisa pencernaan. Tidak ada atau sedikit sisa pencernaan sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya tadi, yang mana untuk lemak itu karena kasus steatoroi, berak lemak, orang dengan kelemahan dalam mencerna lemak. Kalau protein itu gangguan pencernaan protein, bisa saja temukan protein dalam feses. Sementara apabila sisa pencernaan karbohidrat itu banyak, itu gangguan pada pencernaan karbohidrat. Mungkin saja pada kasus diare. Ya oke ya, kita pindah ke sel ragi atau yes cell. Tidak ada secara normal, namun nanti pada kasus tertentu, kasus abnormal itu mungkin ditemukan blastocystis. Blastocystis hominis. Nah, kita pindah ke telur dan amuba. Jadi tidak ditemukan secara normal itu telur dan amuba pada feses. Mungkin saja ditemukan telur cacing itu kasus infeksi cacing. Kalau amuba berarti infeksi amuba. Yang mana di sini mungkin saja ditemukan entamoeba histolytica, entamoeba coli mungkin, atau yang lainnya masih tergolong dalam protozoologi. Sementara kalau telur cacing kita tinggal mengidentifikasi jenis telurnya, telur ascaris, telur trichuris misalnya, atau telur Hymenopletis, atau telur Enterobius, atau telur cacing tambang. Jadi kita tinggal mengidentifikasi telurnya. Nah, kita pindah ke kimia dari feses. Pemeriksaan benzidin untuk darah samar. Jadi tujuannya untuk mengetahui darah samar dalam feses. Nah, prinsipnya darah mengandung peroksidase atau POD yang akan menguraikan H2O2 dalam suasana asam, mengoksidasi benzidin menjadi senyawa berwarna hijau biru. Jadi benzidin dioksidasi oleh penguraian dari H2O2. H2O2 diuraikan oleh peroksidase dari darah sehingga berubah menjadi senyawa hijau biru. Nah, untuk hasil negatif itu warnanya kuning atau hijau kuning. Sementara hasil positif itu warnanya hijau kebiruan hingga biru tua. Nah, di sini untuk analisis feses untuk kasus pemeriksaan adanya darah samar itu tidak ada persiapan khusus bagi pasien. Tidak ada larangan menyikat gigi selama beberapa hari sebelum tes. Juga tidak ada larangan memakan daging. Bagaimana dengan interpretasi? Nah, interpretasinya teman-teman bisa melihat di sini. Negatif itu tidak ada perubahan warna atau warnanya hijau samar. Jadi hijau ke kuningan, kuning kehijauan. Sementara positif 1 itu hijau, positif 2 biru bercampur hijau, positif 3 biru, positif 4 biru tua. Jadi di sini kita bisa jelas melihat apabila warnanya hijau itu sudah katakan positif hingga berwarna biru. Nah, masuk kita ke kimia yang kedua, yaitu stercobilin, metode Schmidt. Di sini untuk mengetahui
stercobilin dalam feses. Jadi stercobilin bereaksi dengan sublimat HgCl2 membentuk warna merah. Jadi hasil positif itu terbentuk warna merah. Jadi hati-hati dengan penggunaan sublimat karena sublimat ini bersifat toksis, mencemari lingkungan, merusak lingkungan, merkuri ya. Jadi sangat disarankan penggunaannya seefisien mungkin dan mungkin tidak melakukan banyak pengujian dengan merkuri ya. Oke, kita masuk ke kondisi temuan hasil lab. Di sini kadar menurun pada kasus ikterus obstruktif dari stercobilin. Jadi stercobilin ini menurun. Sementara obstruksi total maka ujinya negatif, tidak memberi hasil positif. Oke ya, itu saja kita membahas mengenai analisa feses baik makroskopik, mikroskopik di channel ATL Indonesia. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman dan pastinya ya teman-teman, saya ucapkan selamat belajar, semoga bertambah ilmunya dan sukses selalu, dan pastinya ikuti evaluasi soal-soal yang saya buat di channel ATL Indonesia. Di playlist lain ada soal latihan tentang analisa feses. Semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa. Bye.